Apakah ini makin menguatkan pertanda bahwa jalan politik menelikung yang ditempuh Surya Paloh dengan mengusung Anies merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Jokowi, hingga doa mohon kutukan yang pernah disuarakan dengan lantang itu berbalik menghantam dirinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, banyak kalangan menyebut musibah demi musibah yang terus menghantam Partai Nasdem merupakan karma politik doa mohon kutukan yang sempat dilontarkan oleh Surya Paloh di depan kader-kadernya menjelang pemilu 2014 yang silam. Dalam doanya itu Surya Paloh dengan suara lantang mohon untuk dikutuk apabila ia dan kader Nasdem mengkhianati komitmen untuk bekerja dengan ikhlas, dengan kejujuran hati dan kerja keras dalam membangun bangsa dan negara. Kita tidak tahu persis apakah karma politik yang beruntun menghantam Nasdem belakangan ini, mulai dari mundurnya sejumlah elit Partai Nasdem, kemudian sang sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, harus terseret ke pengadilan karena kasus korupsi BTS Pogi, Kominfo, hingga gelombang protes dari sejumlah kadernya di berbagai wilayah tanah air, atau karena dianggap telah menelikung Presiden Jokowi dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 yang nyata-nyata menjadi sosok antitesis Jokowi. Yang jelas bisa tertangkap di permukaan, satu-satunya parpol menjelang Pilpres 2024 yang paling sengsara adalah Partai Nasdem. Belakangan ini kembali mencuat kabar buruk bahwa Wali Kota Makassar, Dani Pomanto dan keluarganya satu suara mundur dari Partai Nasdem menyusul diajukannya surat pengunduran diri dari parpol besutan Surya Paloh tersebut pada hari Senin 3 Juli 2023. Padahal istrinya Indira Yusuf Ismail telah didaftarkan sebagai bakal caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 1 dan anak sulungnya Aulia Imandara telah terdaftar sebagai bakal caleg DPRD Sulawesi Selatan Dapil Makassar A untuk pemilu 2024. Terkait alasan muncul dugaan keluarnya Dani Pomanto karena tidak satu suara dengan Nasdem dalam hal pemilihan presiden 2024. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dalam beberapa kesempatan pula Dani Pomanto tidak menemani Anies Baswedan ketika berkunjung ke Makassar. Pada awal tahun, Dani Pomanto menyatakan memiliki kriteria sendiri dalam memilih calon presiden. Dani Pomanto juga menegaskan politik adalah sikap sehingga ia akan mempertegas pilihannya dalam beberapa bulan ke depan. Namun dalam surat mundurnya tertulis keluar dari Nasdem karena alasan keluarga dan politik. Aturannya PDIP satu keluarga harus satu partai, Pak. Paham. Ya, makanya salah satu kenapa Aura harus mundur. 9 Juli itu kan semua bacalek itu bisa mundur dan bisa diganti dari 26 sampai tanggal 9. Karena istri dan anak saya tidak memungkinkan atau tidak sepenuh hati untuk maju, kan kita mesti tarik daripada dia jadi masalah nanti di situ. Ya. Dan kalau kita tarik misalnya tanggal 9 berarti sama dengan sabotase karena bisa diganti lagi. Jadi saya bilang jauh-jauh hari tidak boleh nanti disangka nanti kita bisa seperti sabotase. Saya tidak mau begitu. Saya mau dengan sopan santun tinggi. Maka dengan itu saya minta mundur secepatnya supaya Nasdem bisa mengisi kekosongan itu termasuk anak saya. Selesai hengkang dari Partai Nasdem, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto alias Dani Pomanto diprediksi akan bergabung dengan PDI Perjuangan. Dalam konferensi persnya pada Senin 3 Juli 2023, Dani tak membantah saat dirinya ditanya soal rencana bergabung dengan PDIP menyusul menantunya Dr. Udin Malik. Apabila nantinya Dani bergabung dengan PDIP, maka ia otomatis mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Padahal di satu sisi Dani merupakan Dewan Pembina di DPD Projo Sulsel yang kini mendukung Prabowo Subianto. Terkait hal ini, Dani menerangkan bahwa politik pergerakannya sangat dinamis.
sehingga dirinya belum mau menjawab mengenai nasib DPD Projo Sulsel ke depannya. Adapun hengkangnya Dhani dari Nasdem karena alasan keluarga dan politik. Menantunya diketahui sudah menjadi kader PDIP. Sebagaimana diketahui, PDIP menerapkan aturan bahwa dalam satu keluarga tidak boleh berbeda partai. Sehingga anak Dhani, Aura Aulia Mandara yang hendak menjadi bacalek lewat Nasdem, memilih mundur. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, berdasarkan spekulasi yang sempat mencuat ke permukaan, kisruh politik yang belakangan ini terus beruntun menghantam Partai Nasdem, berawal dari kekecewaan Surya Paloh terhadap Presiden Jokowi yang ogah mengikuti semua permintaan Surya Paloh agar salah satu kader terbaiknya, M. Prasetyo, yang pernah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung pada periode pertama Presiden Jokowi memimpin negeri ini, bisa terus berlanjut pada periode kedua. Namun kabarnya permintaan Surya Paloh itu ditolak dengan tegas oleh Jokowi. Berawal dari percik kekecewaan semacam itulah akhirnya Surya Paloh bertekad untuk menumbangkan dominasi politik Presiden Jokowi dengan mencari sosok yang dianggap sepadan untuk melawan Jokowi, yakni Anies Baswedan, yang saat itu masih aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta. Entah, mungkin Surya Paloh telah mendapatkan berbagai bisikan politik dari negeri antah berantah bahwa jalan politik yang ia tempuh dengan menggendong dan mengelus-elus Anies kemana-mana itu merupakan jalan yang benar dan lurus. Maka makin sempurnalah ambisi politik Surya Paloh untuk menumbangkan Jokowi. Surya Paloh pun tampaknya makin larut dan terus tenggelam ke dalam limbah politik yang makin menghitam dan mengental, hingga terang-terangan mendeklarasikan Anies menjadi bakal capres pada Pilpres 2024 pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Bisa jadi juga Surya Paloh sedang berhalusinasi bahwa mendeklarasikan Anies tidak hanya semata-mata untuk menumbangkan Jokowi, tetapi juga mendapatkan efek ekor jas atau koktail efek yang mampu mendongkrak elektabilitas Partai Nasdem pada pemilu 2024, sehingga mampu mewujudkan impian besar dan ambisinya sebagaimana yang disampaikan pada bagian awal doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang kami mengatur negeri ini. Ya, demi seorang Anies kabarnya Surya Paloh rela menggelontorkan logistik politik dalam jumlah yang lumayan besar untuk membiayai safari politik Anies Baswedan di 70 titik di seluruh wilayah tanah air. Bahkan rela mengkhianati Jokowi serta cuek dan masa bodoh terhadap saran kader-kader terbaiknya agar tidak memusuhi Jokowi dengan mengusung Anies Baswedan. Nah, hengkangnya Wali Kota Makassar dan keluarganya dari Partai Nasdem yang kabarnya bakal dipinang oleh PDIP tentu menjadi tamparan yang sangat keras buat Surya Paloh di tengah situasi politik yang makin dinamis dan sulit diprediksi. Apakah ini makin menguatkan pertanda bahwa jalan politik menelikung yang ditempuh Surya Paloh dengan mengusung Anies merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Jokowi, hingga doa mohon kutukan yang pernah disuarakan dengan lantang itu berbalik menghantam dirinya sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.